Syarifuddin Yahya Al-Hijri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khayra khalqihi wa lituqa atana qulubuhum linawihi fa min adimi sya'ni lam tawihi fa usribat ma'na dhamir sya'ni fa uribat fil ani bil adhani summa salatu ma salamillahi ala nabi afsahil khalaiki muhtasar julul wara alal kalamil muhtasar wa kana matruban asyada talabi minal wara'il dhulli samil amri fayahamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatin daqiqatil ma'ani wa kana khayra khutbi saghira qurratan latifatan syahira fi urbiha wa udmiha wa rumiha lafa'al amru baru ajrumi wa tafa'at adillatu bi'ilmiha ma'matarahu min latifiha nazamtu hadan mabali al-muqtadi bil asli fi tarhibi bil muqtadi wa qad adabtu minhu ma'al mughina wa zituhu fawaidan bihal ghina mutaqiman li ghalil abwabi faja'a misla syarhi bil kitabi suritu fi min sadiki yafamu qalil istiqalin wa zikri. Selanjutnya ada 4 orang dari santri putra yang hafal 20 sampai 25 juz, yaitu Wahyu Setiawan bin Taufik Nanggala, Fadilah Putra Anderson bin Jami Anderson Belutu. Boleh langsung maju ke depan.
Ahmadian Syahmayata bin Asiran Pinggir, Dery Zahrian bin John Mariono Nanggala, Wahyu Ramadhani bin Saimun Pinggir, Rafi Al-Hidayat bin Anto Nanggala, Wahyu Gustiawan bin Taufik Nanggala. Selanjutnya ada 3 orang dari santri putra yang hafal 254 bait dari kitab Imriti karangan Syekh Syarafuddin Al-Imriti, yaitu Ramadhani bin Legimin Gondang, Rafi Irfan Yusuf bin Umar Said Rantau Perapat, Farhan Rizki Al-Fedi bin Gustri Afandi Duri. Innal hamdalillah sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Menurut yang menciptakan manusia, ketika Nabi mengatakan sebaik-baik kalian berarti adalah yang terbaik ketika di dunia sekaligus yang terbaik ketika di akhirat. Dan Nabi itu pandangannya akhirat, ketika mengatakan orang yang terbaik, ya orang yang terbaik di akhirat juga. Maka Nabi tidak mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang kaya, tidak. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, tidak. Orang yang terbaik adalah orang yang jadi pejabat, tidak. Orang yang terbaik adalah orang yang terkenal, juga tidak. Tapi Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, man orang ta'allamal Quran, yang mau belajar Quran. Maka siapa yang mau belajar Quran, maka itu adalah orang yang terbaik menurut Nabi. Kalau menurut Nabi terbaik, berarti menurut Allah terbaik. Kalau menurut Allah terbaik, pasti orang-orang yang terbaik akan diberikan tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik mana? Surga yang selama-lamanya. Semoga termasuk kita semua. Bahkan yang dihargai bukan hanya hafid Qurannya, yang dihargai adalah hafid Quran dan kedua orang tuanya. Yang dihargai adalah hafid Quran dan kedua orang tuanya. Siapa yang anaknya hafid Quran, maka orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya yang dipadatkan. Yang bisa dibayangkan, karena kita nggak bakal bisa memadatkan cahaya, nggak bisa. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa memadatkan cahaya yang dipadatkan, yang begitu terang, seperti terangnya matahari apabila dimasukkan ke dalam rumah kita. Ini matahari yang jaraknya dari bumi itu 14 juta kilometer menurut sains. Itu saja di Riau ini begitu panas, begitu terang benderang, mendung pun menyingkir semua. Kalau sekali datang langsung banjir. Jadi matahari yang jaraknya 14 juta kilometer dari mata kita nggak mampu untuk melihatnya langsung. Bagaimana kalau mataharinya itu diletakkan depan kita jarak 1 jengkal? Bagaimana cahayanya? Maka karena begitu tingginya nilainya hafid Quran, orang yang belajar Al-Quran, begitu tingginya nilainya orang tua yang punya anak hafid Al-Quran. Baginda mengatakan, man u'tiyal Qur'ana fara'a ghairahu u'tiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzama Allah. Siapa yang diberi Al-Quran, bisa baca Quran, bisa hafid Quran, kemudian dia merasa orang lain diberi anugerah yang lebih besar daripada dia, sungguh dia ini betul-betul telah meremehkan anugerah Allah.
Makanya jadi santri itu harus syukur betul. Harus syukur betul. Ini pemberian besar nih. Dikasih kitabullah. Kita dikasih surat dari ayah kita simpan-simpan. Anak dengan orang tua itu bagaikan manusia dengan bayang-bayangnya, tidak akan pernah ketinggalan. Maka amalannya anak mempengaruhi orang tua, amalannya orang tua juga mempengaruhi anaknya. Nah, anak kadang-kadang nggak betah di pondok, ternyata orang tuanya juga nggak betah lihat anaknya di pondok, sama-sama ternyata. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak kita ini hafid Quran 30 juz. Anak kita ini baca alif lam mim saja, kita ini sudah beruntung sekali. Anak kita belajar bismillah saja, kita ini sudah beruntung sekali. Ada seorang dikubur yang aslinya disiksa habis-habisan, dihentikan siksanya gara-gara anaknya sedang latihan baca bismillah. Baru baca bismillah, satu ayat dari Quran. Quran ada 6.000 lebih ayat. Baru satu Quran yang dibaca, satu ayat yang dibaca oleh anak kita sudah menghentikan adab seseorang ayat di kuburnya. Itu ada satu ayat. Bagaimana satu Quran full yang khatamannya dikirim untuk ayatnya di kuburan sana. Oh, ayahnya yang dulunya miskin di kuburan itu tiba-tiba pakai mahkota, pakai ini, pakai itu, gara-gara kiriman pahala dari anaknya yang sedang mondok. Nah ini kan nanti Pak, sekarang ini gimana sekarang? Loh, kita ini orang iman atau tidak? Orang iman tuh semuanya pikir akhirat. Kalau orang iman kurang pikir akhirat ya berarti tidak dewasa. Karena dunia itu sehebat apapun pasti ditinggal. Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Baik ahli dunia maupun ahli agama, orang Islamnya maupun orang kafirnya, semuanya yakin bahwa mereka akan mati. Makanya tidak ada desa yang tidak ada lahan kuburan, tidak ada. Bahkan orang-orang Cina itu belum mati sudah kapling kuburan. Kita nggak perlu kapling kuburan, tapi kita bagaimana menyiapkan kubur yang seluas-luasnya dengan berbanyak amalan. Insyaallah semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar anak kita ini jadi orang yang soleh, jadi orang yang takwa, jadi orang yang berguna untuk hidup kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, bagaimana niat kita luruskan. Wa idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi yang pertama niat kita luruskan. Anak itu hanya untuk ridha Allah. Anak itu hanya untuk mengamalkan agama Allah. Kalau niat kita campur-campur, maka nanti anaknya jadi gaduh-gaduh yang tidak jadi. Sini ada gaduh-gaduh gak dari Riau? Nah, kalau gaduh-gaduh campur sana, campur sini. Kalau gaduh-gaduh yang jadi ya bikin kenyang. Kalau gaduh-gaduhnya tidak jadi ya busuk. Nasi kalau jadi bubur masih bisa dimakan, jadi bubur juga tidak, jadi nasi juga tidak. Itulah ketika niatnya itu campur-campur. Maka niat itu hanya untuk Allah, hanya untuk berkhidmat kepada Allah, hanya untuk taat kepada Allah. Maka jangan ditanya, nanti kalau anak saya untuk Allah terus gimana? Untuk Allah kok bagaimana? Itu bagaimana? Ya untuk Allah mesti sukses. Kamu kira Allah paling miskin di dunia apa gimana? Kok untuk Allah takut tuh? Yang bikin semua orang jadi kaya itu Allah, yang bikin semua orang hidup Allah, yang ngasih makan semua orang Allah. Terus kita serahkan anak kita kepada Allah, kemudian kita menyesal. Ini betul-betul imannya perlu diulang. Nah, imannya perlu diulang, perlu syahadat lagi banyak-banyak. Jangan-jangan Tuhannya Yesus, jangan-jangan begini. Nah, bukan Tuhan asli. Kalau orang itu yakin Allah adalah Tuhannya, Allah yang menciptakan alam semesta, anak diserahkan Allah, ya kita sudah betul-betul yakin. Nah, kita ini nitipkan anak kita di sekolah. Ya, padahal sekolah itu belum tentu bisa menjaga anak kita. Kita yakin
Kita sedang berpergian menitipkan anak kita kepada pembantu kita, babysitter. Kita yakin. Tapi kita menitipkan anak kita kepada Allah, kita nggak yakin. Lah Tuhannya apa ganti babysitter bagaimana? Hadirin, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini letakkanlah anak kita itu di tempat yang baik. Orang yang baik diletakkan di tempat yang buruk bisa jadi buruk. Sebaliknya orang yang buruk diletakkan di tempat yang baik akan berubah jadi baik. Maka kita bisa lihat di YouTube juga banyak yang kucing gara-gara kumpulin sama ayam, ya jadi suaranya berubah, bukan ngeong jadi ketok-ketok. Kucing salah pergaulan atau ayam salah pergaulan, kan banyak itu. Gara-gara serigala ini kumpul sama kambing, dia sudah tidak. Gara-gara harimau kumpul sama kambing, dia sudah tidak mengaum lagi, jadi pengembik. Jadi istilahnya begitu. Maka suasana yang baik itu sangat-sangat penting. Apa hasilnya kalau semua sudah dipraktekkan? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Ketika semua sudah dipraktekkan, titipkan kepada Allah, ya, niat hanya karena Allah, doa yang baik, nama yang baik, diletakkan di tempat yang baik. Akhirnya apa? Rizkinya ditanggung oleh Allah. Yang engkel, nah itu kan nabi. Saya bukan nabi. Kasih cerita wali itu kan wali. Saya cuma wali murid. Nah, itu kan orang soleh. Saya belum soleh. Ceritain nabi nggak tertarik, ceritain wali nggak tertarik. Sampai sukanya cerita setan kayaknya. Kita itu hidup ikut mereka. Kalau nabi saja butuh ridho Allah, apalagi kita. Kalau wali butuh ridho Allah, apalagi kita. Kalau ulama butuh ridho Allah, apalagi kita. Dikirain kahir nabi saja gitu, kenapa enggak? Iya, makanya kita ini jangan sampai mau ditipu oleh setan. Ceritain nabi terus nabi beda, wali ya beda. Wali butuh pertolongan Allah, apalagi kita. La ilaha illallah. Dan sudah dibuktikan sampai sekarang ini. Ketika orang itu belajar agama dengan serius, jadi orang-orang yang ahli ilmu yang serius, dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Makanya nggak ada ceritanya santri mati kelaparan, nggak ada. Kiai mati kelaparan nggak ada. Yang ada kiai kegemuan. Nah, banyak kiai seperti ini. Kegemuan. Jadi jangan khawatir anak kita urus kalau menjadi ulama. Yang ada perutnya pada maju semua. Gak ada ulama tinggal di kolong jembatan, rumahnya kardus gak pernah ada. Gak ada ulama jadi pengamen di pinggir jalan, gak ada. Kita ditipu oleh setan. Nanti kalau anak saya pagi bagaimana nasibnya? Tuh, justru kalau kita ini gak dekat kepada Allah, nasibnya gimana? Jangan pernah mengkhawatirkan anak kita yang sedang ngaji, karena dia ini sedang taat kepada Allah. Khawatirlah kalau anak kita ini menentang aturan Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Ini namanya orang imannya benar begini gitu. Kalau orang itu imannya kebalik, maka akhirnya yang perlu dikhawatirkan malah dibanggakan, yang perlu dibanggakan malah dikhawatirkan. Nah ini kalau imannya kebalik itu begitu. Tapi ini semua adalah anugerah Allah. Kalau tidak ditolong Allah juga tidak bisa. Kalau tidak ditolong Allah juga tidak bisa. Maka dikatakan la ta'jaban min halikin kaifa hawa bal ta'jaban min salimin kaifa najah. Jangan pernah kalian ini heran dengan orang gagal. Bagaimana orang itu bisa gagal? Karena kebanyakan orang itu gagal. Gagal dalam beriman, gagal dalam bertakwa, gagal dalam taat kepada Allah. Tetapi heranlah kepada orang yang bisa selamat. Bagaimana bisa selamat? Mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua perlu hidayah. Perlu hidayah. Seperti dikatakan oleh banyak orang, memang susah
memberitahu kepada lalat bahwa bunga lebih indah daripada kotoran-kotoran. Nah, namanya lalat itu sudah datang ke bunga, nggak maunya datang ke kotoran. Maka orang itu kalau nggak dapat hidayah dari Allah begitu, suruh ke masjid, berat, ke kafe semangat, suruh ngaji, baca Quran berat, baca berita berjam-jam kuat. Nah, dengerin bayan baru 5 menit, pantatnya panas. Tapi kalau ngerumpi di warung kopi sambil gunjing orang sampai jam 1 malam, udah jam 1 masih sore ini, masih sore. Umur berapa kok kayak kecil aja jam segini sudah malam. Tapi kalau ngaji, kok apa kali nggak selesai. Nah, ini kurang hidayah ini begini ini. Masya Allah, ini bukan nyindir Pak, cerita aja, cerita di mana ada di sini, di mana nggak salah dikit mungkin. La ilaha illallah. Doa, maka doanya diamini 4.000 malaikat. Satu malaikat ngambil doa kita sudah beruntung, Pak. Apalagi 4.000. Ini majlis ini insya Allah dihadiri 4.000 malaikat ini. Makanya pas doa jangan enggak. Ini betulan ini. Kita ini sedang mau mengetuk pintu rahmatnya Allah. Kalau ngetuknya kok asal-asalan ya nggak bakal dibuka. Insyaallah semuanya tadi. Kita akhiri sama-sama dengan doa semoga majlis kita diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik khatmil Qur'anil azim wa liman unzila alaihi al-Qur'anul azim wa bi sirril Qur'anil azim wa bi huffazil Qur'anil azim. ومن أنزل عليه القرآن العظيم نجحنا بالقرآن العظيم يسر أمورنا بالقرآن العظيم بارك لنا بالقرآن العظيم اقضي حوائجنا بالقرآن العظيم بلغنا آمالنا بالقرآن العظيم استر عوراتنا وعيوبنا في الأولى والأخرى بالقرآن العظيم اكفنا ما يهمنا من أمور دنيانا وآخرتنا بالقرآن العظيم. اللهم بحق القرآن العظيم وبمن أنزل عليه القرآن العظيم وبسر القرآن العظيم اجعلنا من حقيقة أهل القرآن العظيم اجعلنا من أهل شفاعة القرآن العظيم وأدخلنا الفردوس بالقرآن العظيم بدون حساب ولا عذاب بدون إحنة ولا بلية. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا ذكرنا من القرآن ما نسينا علمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا قلوبنا وهمومنا واشف به مرضانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الدرجات العلى من الجنة نسألك الدرجات العلى من الجنة بدون إحنة ولا بلية بجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.